Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera di kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga Adirekta, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Eko Nugroho dari kelas 507 D3 Akuntansi 2019. Nah, pada kali ini aku akan sharing terkait review materi dari TM1 sampai TM4 analisis laporan keuangan. Di mana yang akan kita bahas di sini nanti adalah di video pertama ini terkait pilihan ganda yang akan aku coba sharing ke teman-teman sekalian. Nah, langsung aja kita mulai ke nomor satunya. Nomor satu, di sini ada proses evaluasi terhadap prospek ekonomi dan risiko dari perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. Oke, ada proses evaluasi, ada ekonomi, resiko dalam keputusan bisnis. Itu apa jawabannya? Yaitu analisis bisnis. Kenapa? Jadi, definisi dari analisis bisnis sendiri itu merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Oke, kita cek ke materi. Di dalam TM1, nah, yang dimaksud dalam analisis bisnis itu adalah proses evaluasi ekonomi perusahaan prospek dan resiko, termasuk menganalisis sebuah lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, dan performa posisi keuangan. Oke, jadi bukan ALK ya. Kalau ALK kan dia penerapan alat dan teknik analitis untuk tujuan umum laporan keuangan. Jadi dia itu langsung fokus ke penerapannya kayak gimana, tekniknya apa yang digunakan, tapi bukan terkait bagaimana pengambilan keputusan suatu perusahaan bisnis gitu. Nah, kalau dia udah kecakup lingkungan bisnis, analisis bisnis itu ya udah pasti masuk ke definisi dari analisis bisnis. Jadi jawabannya yang analisis bisnis. Oke, sekarang nomor 2. Salah satu tipe analisis bisnis dilakukan oleh analisis kredit. Oke, bagi seorang analisis kredit, hal-hal berikut ini yang biasanya menjadi perhatian utama. Oke, yang menjadi perhatian utama kreditor ketika menganalisis suatu perusahaan, kecuali, ini ada kata-kata kecuali. Berarti apa sih yang menjadi perhatian utama seorang analisis kredit dalam melakukan tugas-tugasnya, dalam menganalisis sebuah laporan keuangan gitu. Oke, yang A, bagaimana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, karena dia ini seorang analisis kredit, dia itu sebagai kreditor yang mau minjemi uang, ya mau nggak mau dia harus tahu gimana perusahaan ini memenuhi kewajibannya. Kalau perusahaan aja nggak bisa memenuhi kewajiban finansial, ya gimana utang yang mau aku kasih itu terbayar. Jadi contoh aku seorang kreditor ya, Eko seorang kreditor. Nah, Eko mau ngelihat PT Adira nih. PT Adira ini bagus nggak sih dalam memenuhi kewajibannya? Kalau dia nggak bagus dalam memenuhi kewajibannya ya, gimana aku bisa percaya sama dia? Kayak gitu. Nah, tapi kalau dia itu benar-benar bisa memenuhi kewajibannya, ya aku percaya berarti aku bisa ngasih utang ke PT Adira itu. Itu contohnya. Makanya seorang analis kredit itu perhatian utamanya langsung ke bagaimana perusahaan itu memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, yang kedua itu terkait sensitivitas perusahaan menghadapi kelesuan dalam bisnisnya. Ini sama halnya kayak gini. Sensitivitas perusahaan menghadapi kelesuan bisnis. Dia ada kata-kata kelesuan dalam bisnisnya. Jadi, seorang kreditor itu menilai bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mengatasi kelesuan bisnisnya. Bisa nggak sih, sensitif nggak, gercep nggak dalam menangani masalah-masalahnya, kayak gitu. Kalau nggak ya berarti nanti kalaupun ada masalah dalam kewajiban, maka perusahaan itu sulit buat menyelesaikan apapun permasalahan dalam bisnis. Jadi si analisis kredit ini benar-benar melihat bagaimana suatu perusahaan itu bisa menghadapi kelesuan dalam bisnisnya. Yang ketiga, nilai intrinsik perusahaan. Nah, kalau nilai intrinsik perusahaan ini itu nggak ada hubungannya sama analisis kredit. Kenapa? Karena value dari intrinsik itu ada pada analisis fundamental yang digunakan bukan seorang analis kredit, tapi digunakan oleh calon investor atau yang pemilik kepentingan lainnya. Jadi kalau analisis kredit itu lebih ke bagaimana perusahaan itu bisa mengatasi kewajiban-kewajibannya. Jadi kalau dia nyari intrinsic value itu nggak perlu bagi seorang analisis kreditor.
Nomor 4, proyeksi arus kas perusahaan. Ya iya, kenapa? Karena si kreditor ini mau lihat dong, kasnya bagus nggak? Kas masuk sama kas keluarnya banyakan mana nih? Kalau banyakan kas keluar kan ya bisa jadi utang-utang dia itu nggak terbayarkan gitu. Jadi terlalu numpuk utang bahasanya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita sebagai kreditor ragu buat minjemin utang-utang kita gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C, nilai intrinsik perusahaan. Sekarang nomor 3, analisis yang dilakukan terkait bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya termasuk dalam, nah, di sini terkait analisis yang dilakukan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana. Nah, kalau perusahaan dapat dana dan gunain dana itu tuh masuk dalam analisis apa? Itu masuk dalam cash flow analysis atau arus kas analysis. Ini sebenarnya nggak masuk di TM ini, lebih masuk nanti di TM selanjutnya yang akan lebih fokus ke arus kas. Tapi di sini kita singgung dikit terkait kenapa kok bisa analisis arus kas ya, karena namanya aja kas. Kas adalah sumber dana perusahaan, sumber dana ya teman-teman. Sumber sumber daya, sorry. Sumber daya perusahaan. Kas itu adalah sumber daya. Maksudnya gimana? Namanya aja sumber daya kan. Nah, otomatis perusahaan itu gunain dananya pasti kan dari sumber daya. Contoh gini, Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, bagaimana Indonesia ini bisa maju ya dengan bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Contohnya kayak gitu. Nah, sama halnya kayak perusahaan. Perusahaan itu punya sumber daya, namanya itu kas. Nah, kalau kas itu bisa digunakan dengan maksimal ya berarti perusahaan itu bagus dalam pengelolaan dananya. Makanya di sini disebutlah sebagai analisis arus kas. Karena analisis arus kas itu mengevaluasi perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan dananya. Jadi namanya aja cash. Cash itu kan king ya. Kalau dalam laporan keuangan ya berarti bagaimana cara perusahaan memperoleh dan gunain dana itu udah fokus langsung ke analisis arus kas. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Oke, ini ada kata-kata memenuhi kewajiban jangka pendek. Tepat pada waktunya adalah pengertian dari, oke, jadi kalau dia memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, tepat pada waktunya, itu kenapa kok bisa liquidity ratio? Jadi gini, liquidity ratio itu adalah rasio yang mencerminkan bagaimana perusahaan itu cepat dalam melikuiditaskan aset-asetnya. Jadi contoh kayak kas, kas kan liquid banget ya. Nah, terus ataupun seberapa cepat mereka meliquidkan piutang-piutangnya gitu. Kayak gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang kita lanjut kenapa kok harus liquidity ratio? Karena rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya itu udah pasti liquidity ratio. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke, jadi itu pembahasan dari nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Manakah yang bukan termasuk tools analysis? Oke, yang bukan termasuk tools analysis. Kita cek satu persatu. Di nomor 1 yaitu year-to-year change analysis. Jadi, year-to-year change analysis ini masuk ke dalam comparative analysis ya teman-teman. Apa itu comparative analysis? Jadi, dalam comparative analysis, itu terdiri dari year-to-year change analysis dan index number trend analysis. Yang dimana itu udah aku bahas di TM1 terkait saat aku ngebahas perusahaan ICBP. Kenapa bisa gitu? Karena dalam year-to-year change analysis berarti itu kita ngelihat bagaimana dampak rasio dari tahun ke tahun si perusahaan ini. Jadi misalnya tahun 2019 cash-nya 1 juta contoh ya. 2020 dia 1.500.000 ini cash-nya ya. Nah, berarti kita itu bisa lihat, oh ternyata kenaikannya ini 50% nih. Nah, otomatis dari year to year change analysis nanti di dalam 2020 itu akan tertulis 50%. Yang menandakan perusahaan ini itu berarti cash-nya itu naik 50% dari tahun sebelumnya. Itulah year to year change analysis. Yang kedua, common size analysis. Nah, dalam common size itu kan terdiri dari common size SOFB dan common size statement of comprehensive income.
Nah, kalau common size SOFP, itu setiap akun, masing-masing akun itu dibagi dengan total aset. Ingat ya teman-teman, dibagi sama total aset. Nah, sedangkan kalau dia statement of comprehensive income, itu setiap akun dibagi sama total sales. Beda ya. Jadi kalau SOFP itu langsung fokus ke total asetnya, kalau comprehensive statement of comprehensive income, common size-nya itu fokus ke sales-nya atau revenue-nya, pendapatan di awal penjualannya berapa gitu. Nah, jadi setiap akun dibagi sama itu tadi, total aset di SFP maupun sales di Sochi. Terus yang ketiga ada cash flow analysis. Itu juga bagian dari tools analysis. Karena tools analysis itu ada 5. Ada komparatif yang terbagi menjadi 2, yaitu year to year dan index number. Terus ada common size. Terus ada rasio analysis dan ada cash flow analysis dan ada valuation method. Jadi ada 5, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang bukan tahu content analysis. Kenapa? Karena content analysis itu termasuk dalam triangle financial statement analysis. Oke, accounting analysis kan dia segitiga yang kedua ya. Dimana kan kalau paling atas itu business environment. Nah ini kan ada accounting analysis. Nah itu bukan bagian dari alat analisis, tapi dia itu ya emang bagian dari triangle FSA kayak gitu. Bagian dari triangle financial statement analysis. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke nomor 6. Proporsional ukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban secara keseluruhan dihitung untuk mendapatkan sense secara umum dari kondisi keuangan perusahaan. Dapat dilakukan dengan apa? Oke, proporsionalitas ukuran aset, proporsionalitas ukuran liability, pendapatan, beban secara keseluruhan. Berarti kita ngecek masing-masing akun di dalam asetnya itu kayak gimana, liabilitas isinya kayak apa, bebannya kayak gimana, pendapatannya pakai apa. Nah itu kan berarti secara umum tuh kita pakai apa? Pakai common size. Kenapa bisa? Karena dalam common size itu tuh kita melihat per masing-masing akun. Kalau di SOFP itu berarti common size SOFP itu bagian dibagi dengan total aset. Kalau common size Sochi itu dibagi dengan sales. Nah, kenapa bisa? Karena analisis common size itu sering dituliskan untuk meneliti pos-pos yang membentuk sub kelompok tertentu. Contohnya gini, dalam nilai liquidity aset lancar, penting untuk diketahui berapa proporsi aset lancar yang terdiri atas persediaan, perbandingan waktu atas laporan common size, itu perusahaan itu bermanfaat untuk mengungkapkan perubahan proporsional pos dalam kelompok aset, kewajiban, beban, dan kategori lainnya. Contohnya gimana? Contoh gini, tahun 2019 yang tadi ya, cash itu kan dia 50 juta. Total asetnya itu 100 juta. Nah, terus di tahun 2020 cash-nya ini 60 juta. Oke. Total asetnya 150 juta. Nah, ini kan meskipun dia terlihat naik ya, cash-nya kan naik 10 juta nih. Tapi kita lihat persentasenya. Kalau kita bandingkan, cash itu di tahun sebelumnya itu 50% loh. Dari 50 bagi 100. Sedangkan yang 2020 itu cuma sekitar 40%. Nah, yang awalnya 50%, kok turun jadi 40%? Wah, ini ada apa nih? Meskipun itu naik, tapi belum tentu naik karena dengan kenaikan ini proporsinya itu turun loh teman-teman, cuma 40% dari yang awalnya itu 50 kayak gitu. Nah, itu kita bisa menilai setiap akun dibagi dengan total asetnya itu menggunakan common size analysis. Nah, kita masuk ke nomor 7. Terdapat 2 teknik analisis dalam analisis lapik komparatif. Nah, dalam yang tadi aku jelasin di awal, kalau dalam tools analysis itu ada namanya comparative analysis. Oke, jadi ada comparative analysis. Apa itu comparative analysis? Itu terbagi menjadi 2. Yaitu ada year to year change analysis, YTY gitu aja, dan satunya itu index number trend. Nah, maksudnya apa perbedaannya? Kalau year to year, kita itu membandingkan dari tahun ke tahun. Contohnya, tahun 19 ke 20, 20 ke 21, 21 ke 22, itu naiknya berapa persen gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai index number trend analysis, oke, itu kita itu caranya gini, kita tetapin dulu berapa tahun dasarnya. Contoh, aku asumsi aja, ICBP itu tahun dasarnya itu yang mau aku jadiin base itu tahun 2017. Nah,
Sekarang tahun 2021. Nah, 2021 ini nggak dibandingkan sama tahun sebelumnya, yaitu 2020, tapi dibandingkan dengan tahun dasar yang udah aku tetapin, itu tahun 2017. Nah, jadi perbandingannya itu nggak kayak year to year yang dari tahun ke tahun, tapi kalau index number itu lebih ke bagaimana nilai perusahaan di tahun ini dibanding perusahaan tahun dasar yang udah ditetapin, kayak gitu. Intinya perbedaannya di situ sih, terkait dua teknik analisis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8. Situasi berikut ini akan membawa dampak negatif bagi perusahaan dalam analisis lab Q, kecuali kita lihat mana yang membawa dampak negatif nih bagi perusahaan dalam analisis lab Q. Kecuali ya teman-teman, tingkat kompetisi rendah, daya tawar konsumen tinggi. Yang ini dampaknya negatif. Tapi kecuali berarti kita cari yang positif. Oke. Meskipun tingkat kompetisi rendah, tapi kalau daya tawar konsumen tinggi itu menyebabkan harga turun. Nah, itu juga bahaya tuh. Terus barang substitusi langka, tingkat kompetisi tinggi. Meskipun barang kompetisi langka, oke, meskipun itu jadi keuntungan ya buat kita, tapi kalau tingkat kompetisinya tinggi ya sama aja, sama kayak bohong gitu. Tingkat kompetisinya tinggi ya berarti banyak kompetitor, ya otomatis itu akan berdampak negatif bagi perusahaan. Lalu yang C, daya tawar konsumen rendah, daya tawar supplier rendah. Nah, kalau daya tawar konsumen dan supplier rendah itu berarti harga-harganya naik nih. Itu bagus buat perusahaan. Kenapa? Karena salah satu komponen analisis industri yang penting adalah daya tawar pembeli dan daya tawar pemasok. Saat daya tawar pembeli adalah kekuatan pembeli dalam mempengaruhi penjualan perusahaan, terdapat dua faktor utama, yaitu terkait sensitivitas harga dan relatif bargaining power. Jadi itulah kenapa kok daya tawar konsumen rendah, daya tawar supplier rendah itu menjadi dampak positif bagi perusahaan. Lalu yang D, halangan untuk masuk ke pasar yang rendah, tapi daya tawar supplier tinggi. Intinya kalau daya tawar supplier tinggi itu ya berarti negatif bagi perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video pertama ini. Kita lanjut di video berikutnya. Oke, see you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.